Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang saya hormati, perkenalkan, saya Dera Hayu dari LPTK Universitas Pancasila Tegal dengan NIM 19257500092 dari Prodi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran di SMK plus ISB Suryalaya dengan materi teks anekdot mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk uji kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak semuanya. Boleh dipimpin oleh ketua muridnya. Silakan untuk memimpin doa ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih ya Dara yang sudah memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran juga, Ibu akan mengabsen kalian, tapi akan diabsennya yang tidak hadir saja ya. Ya, siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Rini. Kemana dia? Sakit. Oh iya, semoga Rini disehatkan ya. Ada lagi yang tidak hadir? Asep, izin Bu. Izin, kemana izinnya? Keluarga. Oh iya, semoga dilancarkan ya. Baik, karena sudah diabsen berarti semuanya hadir, hanya 2 orang yang tidak hadir ya. Nah, sebelum pembelajaran juga, alangkah baiknya dirapikan dulu bangkunya. Coba diperiksa kerapihan, kalau misalnya ada sampah dirapikan dulu. Ya. Oke, baik. Sudah rapi ya? Sangat rapi. Baik. Karena kita itu harus menjunjung nilai nasionalisme ya, anak-anak semuanya. Maka dari itu kita harus memulainya dengan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional ya, Indonesia ya. Baik, silakan mau dipimpin oleh siapa Lista ya? Oke, kita menyanyikan lagu dulu ya, biar semangat. Ayo, dikeluarkan ya, berdiri ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai ya. Oke, silakan duduk kembali anak-anak semuanya. Baik, agar kita semangat, mungkin alangkah baiknya kita tepuk semangat atau cek dulu semangat paginya ya. Kalau misalnya ibu mengatakan semangat pagi, kalian bilang apa? Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Oke, kita mulai ya. Baik. Semangat pagi. Pagi, pagi, Pagi. Semangat pagi. Oke, satu kali lagi ya. Semangat pagi. pagi, Pagi.
Baik, nah karena kita akan mempelajari materi selanjutnya, Ibu akan bertanya, kira-kira minggu kemarin itu kita mempelajari apa? Coba ada yang masih ingat? Ya, siapa namanya? Ajril ya? Silakan Ajril. Laporan teks hasil observasi, Bu. Ya, tentang laporan hasil observasi ya. Kemudian kemarin juga setelah laporan hasil observasi, kita belajar tentang teks anekdot ya kemarin. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini itu tentang ini ya, tentang menyajikan dan menulis teks anekdot dalam komik ya teman-teman. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya, coba apa pengertian dari teks anekdot? Ada yang mau menjawab? Ya. Teks anekdot adalah teks cerita lucu namun di dalamnya terdapat unsur kritikan. Ya betul ya Ripa. Baik, kemudian sebelum memulai juga tentang teks anekdot ya, membuat teks anekdot, kita harus memperhatikan struktur dari teks anekdot. Coba ada apa saja strukturnya? Ada yang mau menjawab? Ya, Angga. Strukturnya itu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, sama kodam. Ya, betul ya. Baik, seperti itu. Terima kasih. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran juga, kita akan ada pretest. Coba bisa dibuka handphonenya. Nanti Ibu kirimkan link Google Form yang kalian nanti mengisi pretest. Kenapa diadakan pretest? Agar Ibu bisa tahu pemahaman kalian itu sampai mana. Seperti itu ya. Udah Ibu kirimkan di grup ya, boleh kalian isi pretestnya. Oke, di sana ada ya. Silahkan kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Oke, selesai ya anak-anak semuanya. Terima kasih yang sudah mengisi pretest. Nanti Ibu akan lihat ya. Di sini juga terlihat ya, sudah yang mengisi, ada yang jawabannya sudah sesuai, ada yang belum sesuai tapi tidak apa-apa ya. Nanti kita perbaiki lagi. Anak-anak semuanya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kemudian nanti kalian simpulkan maksud dan tujuan dari video tersebut ya. Karena video ini mengambil isu yang terjadi di masyarakat. Dapat dipahami semuanya? Oke, simak ya. Di suatu pagi yang cerah, mendekati keliling seorang pejabat mendatangi sebuah desa. Mau kemana Pak? Pesawat, Bu. Saya juga Pak. Bapak Ibu kan Gak apa-apa Pak, saya mau bantu aja. tapi sama panas. Gak apa-apa, bapak saya dulu juga seorang orang. Oh, baik. Sudah, Bu. Baik, Ibu akan bertanya ya ke kalian, kira-kira apa kesimpulan yang dapat diambil dari video tersebut? Coba ada yang mau? Ya, Dinda? Kesimpulan yang terdapat di video tersebut yaitu memberikan kritik kepada seseorang yang sedang berkampanye pura-pura baik dan peduli. Ya, seperti itu ya. Jadi karena memang teks anekdot itu menyindir ya. Dari video itu juga tergambarkan itu adalah kejadian yang memang sering dialami di masyarakat. Baik, bisa diperhatikan ya semuanya. Di sini ada materi tentang teks anekdot ya. Boleh dibuka buku catatannya teman-teman? Anak-anak semuanya. Ya. Boleh dibuka, kita mencatat inti bagian penting dari teks anekdot ya. Oke, sudah siap? Oke. Seperti yang sudah dibahas kemarin ya, ada pengertian teks anekdot, kemudian strukturnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat sebuah teks anekdot. Baik, bisa diperhatikan. Baik. Teks anekdot merupakan sebuah teks yang memang di dalamnya itu terdapat apa? Unsur kritikan ya. Kritikan, masukan. Kemudian di sini nantinya berupa sindiran yang secara tidak langsung menyindir ya. Kemudian di dalam teks anekdot juga ada cerita lucu. Karena memang kita tidak langsung menyindir,
orang tersebut ya yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Contohnya di tokoh publik atau layanan masyarakat yang tidak sesuai, namun kita ingin menyindir dengan secara halus, maka kita menggunakan teks anekdot ya anak-anak semuanya. Nah pasti di dalam sana itu ada cerita lucunya juga gitu ya. Seperti karya fiksi namun ada terdapat apa? Fakta. Iya betul. Kemudian di sini ada opini ya. Kenapa di sini ada opini? Karena nantinya ada pikiran kita yang disalurkan kemana? Ke sebuah teks anekdot ya. Jadi pikiran kita tentang isu-isu sosial atau konflik di masyarakat ya. Jadi di dalam opini gitu ya. Kemudian terjadi di lingkungan masyarakat. Memang teks anekdot itu biasanya terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti tadi tayangan video yang menayangkan karena dia ingin dipilih ya ketika pemilu nanti, jadi dia melakukan hal yang baik gitu. Padahal entah akan konsisten atau tidak nanti ke depannya kayak gitu ya. Kemudian menyadarkan. Nah, diharapkannya ketika kita membuat sebuah teks anekdot terhadap konflik atau isu yang terjadi, kita bisa menyadarkan siapa? Ya, masyarakat atau tokoh tertentu yang melakukan apa? Penyimpangan atau hal tersebut. Coba ada yang masih kebingungan? Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ya, Lista? Apakah teks anekdot itu bisa dibuat seperti humor? Saya masih bingung perbedaan apa. Oke, perbedaan humor dan teks anekdot. Humor itu berisi tentang apa? Cerita lucu saja, untuk guyonan saja. Sedangkan teks anekdot ada cerita lucu dan kritik dan sindiran. Dapat dipahami, Lista? Oke, baik. Sekarang kita akan berdiskusi. Nah, sekarang Ibu meminta kalian silakan untuk bergabung dengan kelompoknya yang sudah kita bentuk ya kemarin. Apakah sudah bergabung? Sudah. Oke, jika sudah bergabung, nah di sini ada lembar LKPD ya. Anak-anak semuanya di sini itu dikerjakannya itu oleh kelompok. Di sini kalian akan diberikan konflik atau isu masalah yang biasanya terjadi di mana? Di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Nanti kalian akan menuangkan ide dan pikiran kalian dalam sebuah komik teks anekdot. Dapat dipahami? Ya, setelah nanti kalian berdiskusi dan membuat percakapan dialognya, nanti kalian ke depan untuk apa? Mempresentasikan ya. Seperti biasa sudah dibentuk apa? Moderator, penyaji, notulen dan sebagainya. Dan Ibu mengharapkan kelompok yang lainnya dapat menyimak dan nantinya akan bertanya serta menambahkan. Dapat dipahami? Baik, Ibu di sini akan membagikan dulu. Yang mana kelompok 1? Kelompok. Jika perlu referensi di sini ada buku ajarnya ya. Ini referensi guys. Dulu referensinya. Silahkan ya diskusinya. Waktunya masih banyak ya. Jadi santai saja. Kalau misalnya ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan ya.
Ya, apakah kejadian tersebut pernah dialami? Misal kamu pernah tidak melihat orang yang sedang berselfie? Misalnya gini contoh, guru sedang ngajar tapi malah selfie, pegang HP kayak gitu. Kalau misalnya kamu pernah melihat, tulis di sini, iya saya pernah melihat kejadian tersebut. Itu. Kemudian bagaimana cara menghadapinya? Kamu membuat apa kira-kira? Kalau melihat ini, membuat? Sendiri. Ya, kayak gitu ya. Ini kan sesuai. Ya, gimana? Oh, ini teh pasien dengan ada kesulitan? Naik dot, kita is breaking dulu ya. Oke, angkat tangannya semuanya. Oke, kita lihat ya. Biasanya kalau misalnya ada yang salah dalam menepuk nanti ya, nanti ibu akan aba-aba dulu. Nanti harus menjawab pertanyaan. Tapi kita lihat ya, apakah semuanya fokus? Oke, baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah ya, berarti masih konsentrasi. Masih konsentrasi? Masih semangat? Baik, kita akan memulai diskusi dari hasil lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novan Sidanugra sebagai moderator dari kelompok 1, dan setelah saya ada Ipa sebagai penyaji materi pertama, dan sebenarnya lagi ada Dian sebagai penyaji materi 2, dan Angga sebagai penyaji materi 3, dan Tiara sebagai pentulen. Kepada penyaji materi 1 dipersilakan menjelaskan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi tentang tes anekdot. Saya akan membacakan dua paragraf. Ini ada Pak dokter, ibu saya sedang sakit keras, tolong diperiksa. Di mana sekarang posisinya? Di klaster 3. Oh, pasien dengan bantuan pemerintah ya? Selanjutnya akan dibacakan. Ya dok, ini menggunakan data sosial. Oh, mohon maaf, saya sudah ada kegiatan lain. Dok, itu saya sekarang sekarang dia sudah saya temui saja belum kemarin sudah saya temui Ya, silakan. Di sini saya akan menyimpulkan teks anekdot yang telah kami buat. Ya, silakan dibacakan kesimpulannya. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Yaitu, tidak heran di rumah sakit besar maupun menengah, pasien BPJS atau prasejahtera diperlakukan seperti tidak selayaknya. Bahkan ada sebagian pasien yang kehilangan nyawanya karena harus menempuh tindakan. Baik, silakan. Oke, sekian materinya, dan bila ada yang mau memberikan pertanyaan seputar yang hasil diskusi kami, boleh. Diacungkan saja tangannya yang mau bertanya ya. Ada Bu. Ada? Nih ya, dari kelompok mana, Jara? Saya Zara dari kelompok 2 bertanya. Oke, nanti notulen yang menulis. Kesimpulan dari
selain teks anekdot tersebut apa? Oke, mungkin kurang jelas ya, dijelaskan lagi kesimpulannya. Oke, jadi saya akan ulangi dari pertanyaannya itu apa kesimpulan dari teks anekdot ini ya. Jadi kesimpulannya yaitu sebuah rumah sakit yang membeda-bedakan pasiennya yang menggunakan BPJS atau prasejarah. Prasejahtera ya. Oh, prasejahtera. Ya, pasiennya itu dibeda-bedakan. Jadi dia hanya mementingkan pasien yang menguntungkan atau menghasilkan uang seperti itu. Ya, sudah cukup jawabannya? Itu tuh. Apakah ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ya tidak ada, saya tutup saja presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompoknya ya. Ibu akan memberikan masukan untuk kelompok 1. Sangat bagus ya teman-teman. Tadi terima kasih untuk apresiasi. Mungkin masukannya nanti untuk kelompok selanjutnya dibaca ininya ya, masalahnya apa gitu. Jadi teks yang sudah Ibu tampilkan di sana ya, sudah Ibu berikan. Di sana itu ada contoh kasusnya, nanti dibacakan dulu untuk kelompok yang lainnya. Jadi silahkan untuk kelompok terakhir ya. Kelompok berapa ini? 2 untuk presentasi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara sebagai moderator di kelompok 2. Dan di sebelah saya ada Rita sebagai tukang penyanyi pertama, dan di sebelah kita ada Lili sebagai penyanyi kedua, dan di sana ada Malik sebagai menjawab pertanyaan, dan Zainal sebagai notulen. Kelompok kami menceritakan kasus seseorang yang terburu-buru akan memiliki rumah. Penyanyi pertama akan membacakan kasus tersebut. Selamat pagi Mbak, ada yang saya Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, kebetulan saya sedang mencari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya yang sudah presentasi tadi ya. Terima kasih. Masukan dari Ibu untuk kelompok 2, tadi ada yang terlewat ya di bagian kesimpulannya, tapi tidak apa-apa, nanti perbaikan lagi untuk selanjutnya ya anak-anak semuanya. Dan mungkin nanti untuk presentasi selanjutnya, moderator, penyaji, dan lain sebagainya harus apa? Menguasai apa yang ingin dipresentasikan ya. Dapat dipahami semuanya? Ya. Kelompok 2 tentang apa? Perumahan. Di sana itu sekarang itu banyak ya perumahan yang memang apa? Harganya itu mahal ya. Harganya mahal, perumahannya mahal, bahkan ada cicilan yang memang sangat melejit gitu harganya. Tapi banyak sekali bangunan-bangunan yang apa? Rusak. Ya, kualitasnya tidak sesuai dengan harganya. Maka dari itu kita harus bisa apa? Meneliti dulu sebelum ingin membeli rumah, dilihat dulu, dan kita harus jeli sebagai apa? Beli ya. Jangan dulu melakukan deal transaksi jual beli ya. Dan kita juga memberikan masukan kepada siapa? Ya, penjual rumah itu untuk memperhatikan kualitas. Baik, masih semangat semuanya? Baik. Coba, apakah banyak hikmah yang dapat diambil? Banyak ya, ada hikmahnya. Nah, karena ini ya, Bu akan sedikit menyimpulkan dari teks anekdot itu ya, tadi ya dari diskusi kalian gitu ya. Oh iya, ada beberapa hal yang memang harus kita terapkan. Yang pertama, kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan, kita harus adil. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sebagai penjual rumah, kita harus apa? Harus disesuaikan ya bangunannya sama harganya, tidak boleh menipu. Kemudian yang tadi sedang bekerja harus profesional. Kemudian yang terakhir, sebagai pejabat harus bertanggung jawab. Baik, anak-anak semuanya, karena sudah selesai tadi diskusinya, sekarang itu ya kita akan melakukan post test dulu ya. Ibu akan kirimkan di grup. Nanti kalian bisa isi sesuai dengan pemahaman kalian ya. Sebentar dibuka dulu handphonenya. Apakah sudah ada? Prosesnya melalui
Google Form ya. Di sini ada LKPD Mandiri ya yang harus anak-anak semuanya isi. Di sini dijawab secara singkat saja, kesimpulan, tapi kalau misalnya mau panjang juga tidak apa-apa. Di sini itu ada komik teks anekdot ya. Kalau di buku paket itu di bahan ajar, itu ada di halaman. Dibuka buku ajarannya halaman 29. Di teks mengungkapkan kritik ya. Itu ada di halaman 34 ya. Di sini mengisi LKPD. Namanya. Jangan lupa nama sama kelas. Isi ya LKPD mandirinya. Di sini Ibu akan sedikit menyimpulkan ya dari materi yang sudah dibahas ya. Anak-anak semuanya bahwa memang teks anekdot itu berupa apa? Kesimpulannya itu berupa apa? Sebuah teks yang mengandung kritikan, tapi di dalamnya ada cerita humor ya, seperti itu. Kemudian di sini coba ada yang mau menjelaskan kesimpulan dari materi ini itu apa? Coba, siapa? Ya, siapa namanya? Ya, Hani, coba Hani sebutkan apa kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulan materi teks anekdot yaitu teks anekdot merupakan teks yang menghibur namun terdapat unsur kritikan. Tujuannya untuk memberikan masukan kepada tokoh yang melakukan hal yang kurang sesuai. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Hani. Ya, baik, Ibu akan bertanya ya, pembelajaran kali ini seru atau tidak? Seru. Apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak. Apakah ada materi yang kurang dipahami? Tidak. Apakah bisa diterapkan dalam kehidupan? Bisa. Baik. Kalau strukturnya bisa dipahami tidak? Bisa. Baik, tahu ya. Jadi, untuk materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kapan kita bertemu lagi? Hari Kamis ya. Ya, hari Kamis kita bertemu lagi. Kita akan membahas materi kaidah kebahasaan dari teks anekdot ya. Nantinya kita akan menganalisis isi yang terdapat dalam sebuah teks anekdot, baik itu kebahasaannya, kemudian kata kerja yang terdapat di dalamnya, kemudian yang menyeluruh yang terdapat di dalam sebuah teks anekdot. Kenapa kita harus mempelajari kaidah kebahasaannya? Karena tadi yang pertama membedakan teks anekdot dengan teks yang kemudian kita akan membandingkan teks anekdot dengan teks anekdot yang lain ya. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya dengan berdoa ya, agar kita mendapatkan keberkahan. Silakan Dena dipimpin doanya. Berdoa selesai belajar ya. Semuanya mengikuti ya. Setelah pembelajaran, kita berdoa. Berdoa mari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih ya. Boleh dikumpulkan LKPD yang tadinya ya. Dikumpulkan dulu LKPD-nya. Boleh? LKPD kelompok sama LKPD mandirinya. Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.